Sony Xperia XZ1, HP Sony yang di launching tahun 2017, 31 Agustus ya. Jadi sekitar 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu, apakah masih layak dipakai di tahun 2022 ini? Ya kita nanti mau lihat ada setidaknya 6 alasan yang membuat HP ini masih sangat layak dipakai di tahun 2022. Ya, Sony XZ1 ini di launching 31 Agustus 2017 dan secara resmi tidak masuk di Indonesia. Tapi di Indonesia tetap ada yang jual pada tahun itu sekitar 9 jutaan. Nah, apa yang membuat dia masih menarik untuk saat ini kita pakai? Ada beberapa hal. Yang pertama, dari segi desainnya. Desainnya ini cakep banget. Dia masih bentuk pakemnya Sony ya, yaitu kotak, kemudian side fingerprint, dan ini saya paling suka dengan letak fingerprint Sony yang di samping ini, karena ini betul-betul enak banget. Dia gampang banget bukanya, karena waktu kita genggam, kita bisa langsung buka ya, di samping sini. Dan ini sekaligus tombol power. Dan enaknya juga untuk tombol powernya ini, dia ada pilihan untuk screenshotnya juga. Nah, jadi bagian screenshotnya di bawah ya, jadi cukup tekan tombol power aja. Kemudian dengan desain yang nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil, dia 5,2 inch. Ini enak banget sih. Layarnya juga sudah Triluminos display, X-Reality Engine biasalah punya Sony ya. Kemudian dia ketajamannya HD ya, Full HD. Jadi sudah sangat memanjakan mata. Untuk layarnya dia cakep lah ya. Dan dia sudah dilindungi proteksi Gorilla Glass 4. Belakangnya, sorry ini Gorilla Glass 5. Gorilla Glass 5 dan belakangnya ini dia sudah aluminium alloy. Jadi cakep sih bentuknya, jadi kayak kokoh gitu, depannya gelas, belakangnya aluminium. Dan aluminiumnya pun ini nggak yang licin gitu. Oh sorry, ini licin sih ya, ini licin tapi enak dipegangnya. Karena dia jadi kesannya itu kesan HP-HP premium gitu, nggak HP murahan. Kalau dari plastik kan jadi kelihatan murah, tapi ini aluminium, jadi emang kelihatan cakep banget sih. Kemudian dia untuk chargernya dia sudah Type C. Dan ini bagus juga karena Type-C-nya dia ini sudah fast charging 18 watt dan quick charge 3 ampere. Jadi 3.0 quick charge. Jadi ngecasnya cepat banget. Memang sih baterainya kecil, tapi dia ngecasnya cepat. Nggak nyampe 1 jam dia udah penuh kok, full 100%. Jadi itu termasuk kelebihannya ya. Oke, itu kelebihan yang pertama dari segi desainnya. Karena sampai sekarang pun desain ini masih enak dilihat. Apalagi dia masih ada jack audionya. Kalau kita bandingkan dengan Sony XZ2 yang sudah nggak ada jack audionya, tentu Sony Xperia XZ1 ini masih enak banget karena ada jack audionya. Jadi kita nggak perlu repot beli splitter untuk tancepin headset, colokin headset. Oke, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua dari segi kameranya. Ya, kameranya masih single kamera 19 megapiksel. Tapi 19 megapikselnya untuk XZ1 ini nggak kaleng-kaleng kok, dia cakep. Dia bisa menghasilkan video 4K 30 fps atau Full HD dengan 60 fps. Kamera selfie-nya 13 megapiksel dan ya seperti Sony pada umumnya sih, kamera depan belakang itu bagus banget. Nah, ini saya sudah coba ambil gambarnya, ambil beberapa hasil fotonya ya. Dan karena ini reviewnya saya sekitar jam setengah 11 malam, jadi udah malam banget. Nah, ini tadi saya ambil foto di dalam ruangan. Sebentar ya, ini saya bikin cahayanya bikin agak redup karena kalau terlalu terang dia kayak nggak di layar yang ini, di kamera yang ini saya pakai ngambil videonya ini pakai Sharp R2, dan tahu sendiri kamera Sharp R2 ini untuk video yang low light itu jelek. Jadi ini saya bikin cahayanya agak redup ya. Oke, ini hasil fotonya untuk Xperia XZ1 ini di dalam ruangan malam hari dan memang nggak terlalu terang, tapi hasilnya seperti ini cukup bagus. Terus ini yang di luar ruangan, oh ya ini saya coba pakai settingan manual. Saya bikin settingannya seperti yang Xperia XZ Premium yang saya pernah bikin videonya. Jadi dengan ISO 3200 dan SS1 saya pakai tripod. Hasilnya dari yang awalnya gelap seperti apa ya? Wah, yang gelap nggak ada ya. Ini sih harusnya gelap. Kondisinya gelapnya kayak gini ya. Coba saya kasih lihat ya. Saya kasih lihat kondisi realnya karena emang ini
Saya barusan ambil videonya. Oke. Oke. Nah, kondisinya gelap seperti ini. Ini kondisi aslinya. Kemudian ini kondisi depan rumah. Dia ada cahaya. Tapi kalau yang di belakang ini betul-betul dia nggak ada cahaya sama sekali. Jadi dia emang gelap banget. Nah, tapi dengan XZ1 dengan pengaturan yang saya tutup dulu ini. Oke, dengan pengaturan yang saya bikin tadi SS 3200 SS1 ISO 3200 itu hasilnya seperti ini. Dia hampir sama kayak XZ Premium. Cuma emang kalau XZ Premium itu lebih terang lagi. Tapi ini sudah terang banget loh, ini hampir sama kayak itu. Hasilnya bagus. Terus ini yang automatic mode malam, saya ngambilnya kayak gini, hasilnya terang juga. Seperti ini automatic mode malam. Ini juga sama automatic mode malam, tapi yang di bagian depan rumah kan ada cahayanya ya. Jadi seperti ini. Kemudian ini videonya, video malam hari. Ini coba malam hari ya. Ambil video sambil jalan. Oke, ini posisi sekitar jam 10 malam. Kemudian cahaya juga lumayan gelap. Oke, jadi kalau untuk kamera videonya sih bagus sih kalau menurut saya ya. Dia stabil walaupun stabilisernya nih kayaknya yang steady shootnya nggak yang main banget nggak, tapi juga nggak yang goyang banget. Jadi ya cukupan lah kalau misalnya teman-teman mau bikin video pakai HP ini ya masih bagus kok hasilnya. Jadi itu jadi salah satu kelebihannya ya. Oke, kemudian yang ketiga kelebihan yang lain adalah prosesornya. Dia pakai Snapdragon 835, Snapdragon 83 sama kayak XZ Premium. Kemudian dia Androidnya sebenarnya 8 tapi dia bisa di update sampai ke Android 9, versi Androidnya 9. Jadi kalau untuk saat ini sih versi Android 9 itu masih bisa dipakai lah ya. Jadi itu kayak standar bagus minimal lah ya. Kalau Android 10 kan udah bagus tuh. Android 11 lebih bagus lagi. Cuma Android 9 ini menurut saya sih masih bagus-bagus aja dipakai di tahun ini. Dia masih smooth karena yang Android 8, Android 7 pun masih enak dipakai juga. Tapi Android 9 ya ini udah bagus sih. Jadi nggak ada masalah kalau dipakai di tahun 2022 ini. Ya tahu sendiri Snapdragon 835 untuk main game-game yang cukup berat juga lumayan smooth juga. Kemudian kelebihan yang lain adalah NFC-nya. Jadi HP sekarang kayaknya kalau nggak ada NFC-nya itu kurang ya, karena sekarang sepertinya NFC mulai mengambil peranan penting ya. Jadi dia kayak sudah banyak aplikasi yang membutuhkan NFC. Jadi HP dengan NFC ini ya pasti sangat berguna untuk kita. Kemudian kelebihan yang kelima adalah IP68. Ya Sony IP68 itu kayak nggak bisa dipisahkan. Jadi ya itu mungkin salah satu fungsi dari tombol shooter ini ya, karena kalau di dalam air kan layarnya ini nggak berfungsi, sementara kalau kita mau ngambil foto-foto di bawah air ya kita butuh tombol shooter tambahan ini, dan ini cakep banget sih menurut saya. Ini salah satu kelebihan yang nggak dimiliki oleh HP lain. Dengan harga segini 1 jutaan kita udah dapat HP yang bagus, kemudian keren, kencang juga, dan anti air. Jadi menurut saya ini jadi kelebihan-kelebihan yang pantas dipertimbangkan sewaktu kita ingin beli Sony XZ1. Ya memang kalau ada kelebihan pasti ada kekurangannya ya. Kekurangannya ya tadi baterainya kecil, kemudian nggak ada radionya. Ini sudah nggak ada radionya. Kalau yang Z5 kemarin masih ada, ini udah nggak ada. Ya tapi masih ketutup sih sama kelebihan-kelebihan yang lain itu. Jadi kalau teman-teman masih pengen Sony XZ1 di tahun ini, saya masih rekomendasikan untuk pakai HP ini. Ya, semoga videonya bermanfaat. Terima kasih.